Kalau yang di pisang liar memang latar belakang kenapa kami mengambil pisang liar, karena memang pertama Indonesia itu sebagai salah satu dari mega biodiversity pisang liar yang ada di dunia, itu salah satunya Indonesia. Dan potensi pisang liar ini itu sebenarnya sebagai sumber genetik ya untuk menghasilkan pisang-pisang kultur yang ya, saat ini bisa ini ya banyak sekali ya ragamnya yang bisa kita konsumsi. Jadi salah satu kegiatan peneliti kebun raya untuk saat ini itu adalah salah satunya ada konservasi benih. Saat ini sudah mulai berkembang. Jadi kegiatannya itu sudah pengumpulan atau pengoleksian benih dari kawasan eksternal, dari kawasan di luar dari kawasan konservasi ex situ yang ada di kebun raya seperti itu. Tahun ini ada kegiatan konservasi di Taman Nasional Boganinani Wartabone, Gorontalo. Seperti tadi yang saya sebutkan, ada tanaman pisang yang sebagai target, sama tanaman pisang liar, dan ada tanaman asosiasinya, tanaman. Tujuan risetnya adalah untuk melakukan konservasi, jadi tanaman pisang liar yang ada di Indonesia. Kebetulan kan kalau di Sulawesi itu terkenal dengan keanekaragaman tanaman pisang di sana. Kemudian kita juga perlu mengambil tanaman sampingannya atau tanaman di sebelah-sebelahnya di mana pisang itu tumbuh. Nantinya bisa tanaman itu nanti akan dibawa ke terutama bijinya atau buahnya dibawa ke Kebun Raya Purwodadi. Kemudian dikarakterisasi. Kemudian diuji untuk viabilitas, bagaimana daya tumbuhnya, kemudian kita simpan, bijinya kita simpan di Kebun Raya Purwodadi, kemudian nanti ada selang beberapa waktu kita uji kembali viabilitasnya. Gitu. Selain benih, biasanya kita juga ngambil anakan ya, bibit-bibit hidup. Nah itu ini setelah dari eksplorasi kita ada proses tahapnya namanya aklimatisasi. Jadi proses adaptasi tumbuhan di lingkungan baru seperti itu. Jadi sebelum beradaptasi dengan lingkungan luar, nah kita disungkup ya, kita sungkup untuk mempertahankan airnya sehingga agar tidak terlalu stres. Ya ini salah satu jenis pisang liar ya, dia Musa caelutina. Nah ini memang sih ini bukan ini ya dari luar Indonesia sebenarnya. Memang banyak digunakan ini ya Pak sekarang sebagai tanaman-tanaman hias. Nah ciri khasnya itu mulai dari jantung sampai buahnya itu dia berwarna pink. Nah ini jantungnya kan pink ya, dari jantungnya buahnya, terus tandannya itu dia tegak ke atas. Kan biasanya kalau pisang itu ini ya merunduk gitu kan. Nah ini dia nggak, bedanya itu salah satu ciri khasnya. Dan juga kenapa pisang liar ya, dia ada bijinya ya, buahnya pasti ya. Nah kalau satu pisang liar itu ada banyak bijinya buahnya. Nah ini bagi siapa yang pisang tuh lutuk, gedang lutuk itu nih.
apa batang tangkainya kan memeluk sekali tuh ya. Terus lilinnya itu banyak, ini kelihatan ya putih-putih itu cara apa ciri khasnya Waldysiana itu dia kan memeluk ya. Oh. Ya kan dia semua rapat ya memeluk. Kalau yang Istilahnya gitu. musa yang lainnya kan enggak, dia enggak terlalu memeluk. Nah ini ciri khasnya gitu. Ya makanya kalau pisang-pisang kultivar yang dimakan, kalau yang ada bentuknya ada perseginya, itu ada ini, ada gennya ini. Ini kan gen memberi gen B. Kalau yang Acuminata itu gen A. Biar tahu jantungnya. Ini kan yang tadi ya kelapa. Sekarang kita ada di ini ya apa, koleksi Musaceae atau koleksi pisang-pisangan yang ada di Kebun Raya Purwodadi. Jadi di sini nih ini ya klasifikasi berbagai jenis pisang liar yang dikumpulkan dari berbagai daerah. Jadi kalau kita lihat yang ada di sana ada Musa bornensis, kemudian ada Musa acuminata flava seperti itu. Jadi di sini memang ini ya apa digunakan untuk studi terkait Musaceae, jadi untuk mengkarakterisasi dan juga penelitian lebih lanjut ya terkait pisang-pisang, khususnya yang pisang-pisang liar seperti itu. Jadi apa ya kalau di kebun raya, jadi kan kebun raya itu penataannya itu kan berdasarkan ini ya apa sistem dari klasifikasi. Jadi ketika ini apa Musaceae ya memang ya satu petak ini tuh memang untuk dari tumbuhan di kelompok Musaceae seperti itu. Jadi memang dikelompokkan berdasarkan suku seperti itu. Kenapa pisang? Kalau Indonesia itu punya banyak sekali apa ya varian pisang. Dan salah satunya yang di Sulawesi itu dulu jadi sentranya apa ya keragaman pisang tuh paling gede di situ. Memang kalau sekarang kan pisang itu lebih banyak pisang yang di apa ya komersil nih, komersil itu sudah berbeda apa ya berbeda jenisnya. Jadi kita mengambil pisang liar itu nantinya kalau misalnya si pisang liar ini bisa dikreasi dengan pisang yang komersil seperti itu, kita menyelamatkan yang tanaman pisang karena biasanya tanaman pisang liar itu tidak terlalu diminati meskipun punya kelebihan. Harapan untuk penelitian ini ya riset yang menjanjikan untuk konservasi tumbuhan, karena memang ketika kita bisa mempertahankan benih itu sendiri sampai puluhan tahun, nah itu kita bisa mempertahankan ini ya apa namanya plasmanutranya itu dalam beberapa kurun waktu tertentu. Dan juga kalau konservasi benih itu kita bisa mendapatkan banyak spesimen, juga tidak perlu memerlukan ini ya area yang luas ya. Kalau tumbuhan hidup kan memang harus dan effort ininya apa pemeliharaannya kan berat dan besar, sedangkan kalau konservasi benih itu bisa dipersingkat. Jadi harapannya memang konservasi benih ini masih tetap dipertahankan dan juga bisa semakin memperkaya jenis-jenis khususnya jenis-jenis tumbuhan langka yang ada di Indonesia seperti itu.